Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam. Ya, mungkin di malam ini kita akan melanjutkan perkuliahan. Untuk pertemuan ini kita melanjutin materi yang kemarin ini ya, masih tentang MVC juga. Karena emang ini apa fokus dari Java Web ya. Kalau mungkin kemarin diingat kan kemarin kita udah belajar tentang servlet di Java Web. Yaitu yang ngehandle ini kan ngehandle request dari klien dan juga gimana dia bisa interaksi sama ini apa namanya ya sama view yang kalau di Java Web itu kan JSP, terus ada juga modelnya. Kalau model mungkin belum dicontohkan ya kemarin itu. Nah, jadi selanjutnya kita akan ngebahas tentang session. Mungkin kemarin kan kita sempat belajar ini ya untuk passing data dari controller ke view. Jadi dari servletnya buat ke JSP-nya. Kan sempat disinggung juga sedikit kalau yang pakai set atribut ke request ini dia itu cuma buat sekali sekali aja gitu kan ya. Kayak misalkan ini dia nge-set nge-set atribut buat ke JSP itu sekali doang. Nah, nanti kalau misalkan dia refresh atau udah pindah page lain ya dia datanya udah nggak ada lagi gitu kan ya. Nah, itu tuh makanya kita perlu belajar juga yang namanya session ini. Yang bentar. Bentar, aku lupa kalau mau start di sini. Hmm. Nah, jadi session ini tuh resource variable to store data globally. Jadi kalau sebelumnya request itu untuk satu request saja, kalau session ini kita bisa nyimpen variabelnya gitu secara global. Jadi kita bisa nyimpen data yang bisa diakses secara global. Di sini biasanya tuh session digunakan untuk nyimpan data yang confidential atau repetitive. Confidential ini berarti cuma user itu aja yang boleh tahu atau yang harus diperlukan berkali-kali gitu kan ya. Misalnya ada login status, account info, terus keranjang e-commerce dan sebagainya. Di sini mungkin eh, kegunaannya agar kita tidak perlu berulang kali gitu kan ya. Kalau misalkan user itu kan misalkan sudah login, makanya kita cuma perlu nyimpan dia itu sudah login atau belum kan ya. Kita tidak perlu setiap request itu dicek dia apa harus masukin username, password gitu kan ya. Nah, ini juga perlu diperhatiin ini maksudnya menyimpan data secara global. Ini bukan global dalam artian bisa diakses semua orang, tapi ini secara global yaitu bisa diakses dari semua page yang diakses gitu. Semua page ya dari servletnya atau mungkin JSP-nya gitu kan ya view-nya. Jadi bukan jadi tetap hanya user itu aja yang bisa ngakses itulah istilahnya. Tapi secara global di semua page-nya yang dia akses. Jadi dalam session ini data itu ya disimpan dan juga di-manage oleh web servernya. Jadi sebenarnya datanya yang tersimpan di servernya. Nah, biasanya itu eh, untuk membedakan session gitu kan, misalkan kayak session user yang satu dan user dua itu berbeda, biasanya itu dari browser yang mengakses websitenya. Jadi di sini sebutkan kalau setiap klien gitu, setiap browser akan diberikan session ID yang berbeda.
Jadi yang tersimpan di browser itu hanyalah session ID-nya aja. Data dari isi dari session-nya gitu masih tersimpan di web servernya. Nanti itu session itu juga punya yang disebutnya time of duration. Jadi dari servernya bisa dikonfigurasi session itu paling lama bisa selama apa gitu lah. Nanti kalau udah melewati batas waktu time out-nya ya dia dianggap sudah sessionnya sudah invalid lagi itu. Dan ketika browsernya di close, jadi saat user udah nggak ngakses website-nya lagi, datanya akan otomatis dihapus. Nah, di sini ada cara untuk menyimpan dan mengakses session. Di sini sebenarnya ya mirip ya seperti yang sebelumnya kan kalau di request kita bisa set atribut ini. Jadi dot set atribut per metodenya. Ini juga sama, make nama kalau bisa dianalogin kayak nama variabelnya gitu. Di sini datanya yang mau disimpan. Nah, tapi kalau di session kita harus ngambil sessionnya dulu yang ada di requestnya. Makanya ini kalau di awal kita bisa lihat ini request dot get session, ini method. Terus ini metode ini tuh ngembaliin session session objeknya. Nah, di session objek itu ya ada metode set attribute juga, mirip dengan yang ada di request. Tapi bedanya kalau ini tentu aja buat nyimpen data ke sessionnya. Kalau buat ngakses variabel yang kita simpen juga kurang lebih sama, kita tinggal ngakses sessionnya dulu kan, request.getSession, terus kita pakai metode get atributnya yang ada di sessionnya. Jadi kita bisa dapetin variabel yang udah tersimpan. Itu kalau di dalam servlet ya dua ini. Nah, kalau di JSP kan sintaksnya ini juga ya mirip sama yang kemarin sudah dipelajarin, tapi sama juga ininya jadi pakai request.getSession atau sebenarnya di JSP itu udah apa ya sudah otomatis dibuat gitu loh. Kayak kita bisa ngakses langsung aja ke session ini, session terus langsung get attribute. Atau kalau pengen lebih gampang lagi ini ada sintaks yang pakai eh, langsung ini kurawal dollar kular awal ini langsung kita ngakses ke variable session scope terus pakai dot ini buat ngakses atributnya. Ini semuanya ya sebenarnya hasilnya bakal sama aja, cuman kalau mau enak ya kita tinggal pakai sintaks yang ketiga ini karena yang paling singkat dan juga nggak terlalu ribet gitu lah, nggak banyak yang ditulis. Kemudian untuk nge-delete session, hmm, ini ada remove attribute yang sama juga kayak kemarin itu kan ya. Tapi ini juga sama, kita ngakses sessionnya dulu, request.getSession, terus .remove attribute. Nah, bedanya di sini juga ada buat nge-delete semua data yang ada di dalam session. Di sini kita pakai request.getSession, jadi ngambil sessionnya dulu, terus di objek session itu ada metode invalidate. Invalidate ini ya kita ngapus, kita bikin sessionnya itu tidak valid lagi gitu. Jadi dianggap bakal dihapus semua gitu data yang ada di sessionnya. Ini mungkin agak berbeda sama sebelumnya kan. Kalau sebelumnya di request kita cuma bisa remove atribut gitu aja. Nah, ini tuh kegunaannya ya karena kan session itu datanya bakal tersimpan terus selama usernya selama kliennya gitu usernya ngeakses websitenya. Nah, session apa invalidate gini biasanya ya kalau usernya logout gitu kan. Kalau dia logout tentu aja sessionnya harus dihapus semua karena biasanya session kan berisi ya itu status loginnya terus data akunnya dan sebagainya gitu kan yang seharusnya emang udah nggak disimpan lagi kalau usernya udah logout gitu.
Nah, di sini ada contoh penggunaan session. Mungkin langsung aja dicontohin dari NetBeans ya. Sebentar. Ini pertama ada dari kita edit dulu form search-nya. Ini ikut dari yang apa project yang kemarin udah dibikin. Cuman ini ditambahin lagi. Di sini bisa dilihat kalau di form search-nya ini kita sebenarnya cuma nambahin ini aja nih. Ada session scope dot username. Kalau kemarin kan cuma apa ya user gitu kalau nggak salah. Nah, di sini kita pakai yang sintaks ini yang session scope. Kita mengakses username yang tersimpan di session. Makanya kita perlu ngubah dari servletnya dulu kan ya. Karena nggak punya logic di di website itu ya di bagian servletnya. Di sini kita ke out controller, ke out servletnya. Sini yang paling penting mungkin ya dari sini dulu di bagian get-nya. Kalau sebelumnya kan ini cuma nampilin form login ya. Tapi di sini kita mau nambahin kalau kita get parameter ini ada parameter logout gitu. Kalau parameter kan mungkin kemarin masih ingat ya kalau kita ngakses URL nanti deh sekalian dicontohin. Jadi kok ada URL query-nya itu logout dengan yang penting itu ini kan tidak sama dengan nol berarti yang penting dia ada nilainya nggak kosong. Dia bakal nge-remove atribut username. Jadi di sini kita bisa istilahnya dalam satu controller ini, dalam satu servlet ini, sebenarnya kan dia untuk menampilkan form loginnya aja ya. Tapi di sini kita nambahin sedikit eh, kayak fungsi yang beda dengan kondisi tertentu kan ya. Jadi kita bisa nge-setting kalau misalkan dia ada parameter logoutnya, kita mau ngelakuin logout gitu kan. Nah, di sini mungkin contoh simpelnya aja kita cuman remove atribut username yang udah kita set. Eh, yang kita set dari sini pas postnya, di sini ada bagian yang ditambahin. Kalau sebelumnya kan eh, kalau username dan passwordnya itu sesuai, kita cuman redirect ke home-nya. Sedangkan di sini kita mau ngeset status loginnya gitu kan ya. Di sini tapi contoh simpel aja, makanya kita cuma ngeset username-nya. Kalau ada username kita anggap dia udah login gitu. Makanya di sini kalau dia itu username sama passwordnya sesuai, berarti dia kan berhasil login ya. Kita anggap statusnya dia valid dengan ngeset ini atribut username-nya. Di sini ya seperti yang ada dicontohkan kita nge-get dulu session-nya, terus kita panggil set atributnya, baru redirect ke home. Nah, makanya di home controller, kalau bisa dilihat selanjutnya, di home servletnya, kita juga ada yang ditambahin sedikit. Ini kan logikanya kayak yang bisa mengakses home-nya harusnya user yang udah login kan ya. Dan kita di contoh simpel ini ngasumsiin kalau misalkan dia udah login, dia kan bakal ngeset atribut username. Makanya di sini kita bikin logikanya kalau dia udah login gitu kan dengan cara ngecek atribut username-nya ada atau enggak. Ini kita cek kan sama dengan nol. Maaf, kebalik. Ini kita cek kalau belum ada atributnya karena sama dengan nol. Kalau nol kan nandain kalau atributnya itu belum di set kan ya. Jadi kita ngecek kalau misalkan dia belum login, ya dia bakal redirect ke out lagi. Ini ya gunanya
kurang lebih kayak ya mungkin autentikasi sih. Jadi kayak yang bisa ngakses eh, page home itu cuma user yang udah login gitu kan istilahnya. Makanya kalau dia belum login bakal redirect ke form loginnya ke out. Dan kemudian di sini kita, nah mungkin kita coba jalanin dulu. Ini indeks kan nggak ini ya. Nih, mungkin kita coba misalkan mau ke home gitu kan. Ini ya karena baru dibuka berarti belum login kan. Dia otomatis jadinya redirect ke out lagi. Di sini eh, kita mau login kan yang dicontohnya admin terus admin 123. Kalau misalkan kita berhasil login, ini kita bisa ngebuka eh, ini redirect terus kita bisa ngebuka page home kan ya. Terus ini juga ada tampilannya hello terus admin. Ini kan berdasarkan username, atribut username yang ada di sessionnya itu tadi yang udah di set. Dan juga ini autentikasinya kan ya walaupun simple juga sesuai gitu kan ya, yang sesuai yang kita inginkan. Kalau dia belum ada username-nya, kita anggap dia itu belum login, terus langsung redirect ke out lagi. Terus di sini misalkan ini kan dari sebelumnya ya. Ini kalau dilihat dari bawah ini mungkin URL-nya nggak jelas. Kelihatan nggak ya? Nih. Kan di sini sebenarnya redirect linknya ini ke page out lagi ya. Tapi di sini kita nambahin parameter logout. Ini sebenarnya tanpa value, cuma kalau kayak gini aja sebenarnya udah keset, dia value-nya jadi string kosong kalau nggak salah. Tapi parameternya itu sendiri jadinya udah keset, bukan null lagi gitu. Makanya kalau kita coba akses link ini, session out, logout. Dia balik ke login ini, tapi kalau kita coba balik lagi ke home, udah nggak bisa, langsung redirect ke out lagi. Karena ya tadi asumsinya udah di logout, kalau kita lihat di logiknya kan, di sini dia get parameter logout. Berarti yang sebelumnya kan ada logout itu parameternya. Walaupun dia nggak ada sama dengan value-nya, tapi dia udah keset kan ya di parameternya. Makanya dia bukan null lagi, dan dia akan ngapus atribut username-nya. Dan itu berhasil kalau kita lihat, ini jadi redirect lagi kan ya kalau ke home. Yang tadi autentikasinya. Oh iya, sama mungkin gini deh. Ini kita coba login lagi ke admin 123. Ini kan variabelnya di setnya di dalam session ya. Jadi kalau misalkan kita sebenarnya kita buka dari page lain, bukan page lain sih maksudnya masih pakai browser yang sama, pakai client yang sama, tapi ngakses website itu juga, ya kita bisa juga gitu kan ya. Ini ya itu tadi karena data session itu tersimpan secara global, bukan di request itu doang. Ya kalau kita misalkan ngelakuin yang lain juga, yang kita ngelakuin ini gitu kan, dia bakal istilahnya bakal ngakses web lain, bukan web lain sih, tapi bisa ngakses page lain dan juga bisa ngelakuin aksi-aksi lain tanpa mempengaruhi eh, variabel yang udah di set di session itu. Jadi dia memang bisa diakses dari page manapun, dari servlet manapun, JSP manapun gitulah, yang emang punya session itu. Nah, jadi di dalam contoh simple ini untuk session, ya ini tadi yang barusan dibilang bisa menyimpan data dan bisa diakses dari JSP dan juga servlet manapun. Terus juga tadi kita bikin session bisa dijadiin autentikasi tadi itu. Kita nggak bisa ngakses home tanpa login terlebih dahulu.
Kemudian ada additional request data logout. Jadi di URL out itu tadi yang ada parameter logout. Ini cuma untuk membedakan aksi yang ingin dilakukan. Jadi kalau misalkan dia buka biasa kan cuma slash out doang, itu berarti kan orang yang baru mau login. Kalau slash out terus eh, tanda tanya logout itu kan berarti ngebedain kalau dia tuh yang yang pencet logout. Jadi di dalam code ya kita bisa ngecek aja dari parameter URL-nya dia ini sebenarnya orang yang mau login atau orang yang mau logout gitu kan ya. Nah ini juga bisa dipakai eh, kayak kita ngecek parameter gini bisa dipakai juga kalau kita mau pakai satu servlet buat banyak aksi. Kayak misalkan kita mau nampilin data, terus buat form nambahin data juga bisa kan. Terus editing data juga kalau mau pakai satu servlet itu bisa aja. Tinggal dibikin parameter aksi dalam URL-nya gitu. Mungkin ini berikutnya juga ada contoh lagi penggunaannya. Ini anggap aja ada suatu database produk gitu ya. Tapi di sini kita belum pakai database sih. Makanya kita menampilin produk yang ada di website kita dan juga bisa edit gitu misalkan ya. Ini contohnya juga mungkin aku langsung tunjukin juga di NetBeans aja. Ya kemarin kan ya, jadi tinggal bikin servlet baru di sini. Jadi di sini, mohon maaf tadi ini sebentar. Jadi di contoh ini kita bikin servlet baru, yaitu kita namain produk servlet yang URL-nya ke slash product ini. Nah, di sini kita cuma bikin doget, tapi di sini eh, oh, mungkin ini kalau bisa dilihat ini mirip sama yang sebelumnya kan ya. Kita ngecek atribut username, kalau kosong kita bakal redirect ke alt. Ini sebenarnya ya code-nya sama kayak yang autentikasi tadi di form. Nah, setelah autentikasi itu kita mau ngegunain style tadi yang kita pakai parameter di URL-nya buat nge-set aksi yang mau dilakuin gitu kan ya. Jadi di sini di URL-nya kita ngasih parameter action buat eh, nge-set gitu ya buat kita bisa ngecek dia itu mau ke menu yang mana gitu yang dipilih. Jadi dia mau ngelakuin apa di page ini. Ini kalau bisa dilihat, kalau belum ada actionnya berarti defaultnya gitu kan ya biasanya untuk nampilin aja. Di sini bisa dilihat kalau menunya null berarti kan actionnya nggak di set, berarti defaultnya. Kalau URL biasa aja nggak pakai parameter action, dia bakal ini nge-get all data from database, terus dia bakal read, bakal manggil view yang view product ini. Kalau actionnya dia add, ini kan di Java ya dot equals buat equality string. Kalau menunya itu add, dia bakal ke form product, form product. Kalau dia actionnya itu edit, dia bakal ini ada contohnya ntar ngambil data dari database. Kemudian dia bakal nampilin satu itu buat diedit gitu kan ya di dalam form produknya. Hmm. Nah, jadi di sini kita bakal belajar cara ngepassing data selain string. Kalau sebelumnya kan
kita ya kebanyakan baru ini doang kan ya, string gitu misalkan username, terus apalagi sih name gitu kan ya. Itu datanya cuma string. Tapi kan tentu aja kalau nanti bikin website beneran bisa aja datanya ya lebih kompleks dan butuh datanya itu jadi suatu objek atau kelas yang emang kita bikin sendiri gitu kan ya. Jadi di sini sebenarnya sama aja kayak kita nge-passing data string di servlet. Jadi kita tinggal pakai ini juga set atribut. Kayak ini contohnya misalkan ada product pay ini dia kelas produk yang kita bikin sendiri gitu kan ya. Kelas produk ini suatu kelas yang kita bikin. Kita tinggal nge-set atribut sama juga kayak kalau kita ngasih string. Bedanya di sini ya kita kasih aja variabel objeknya gitu kan ya. Nanti eh, ini kan biasa ini manggil view-nya. Nah, di dalam JSP yang kita panggil itu, kita perlu ngelakuin dua hal. Yang pertama, kita harus import dulu kelas yang kita pakai. Di sini dicontohinnya misalkan dari models.product gitu kan ya. Ini perlu tambahin ini dulu dia di bagian atas dari JSP-nya. Dan saat kita mau mengakses eh, kelasnya, buat mengakses datanya, kita harus ngelakuin casting narrowing, berarti casting ke bawah. Jadi ini kita request get attribute kan ini sama ya, tinggal get atributnya. Tapi di sini kita perlu casting. Di sini kurung terus ya tipe datanya di sini kan produk ya. Kita assign ke variable p. Nah nanti ya setelah kita udah casting ini, kita bisa pakai produk p ini ya kayak kita pakai objek aja biasa di Java gitu. Jadi inti utamanya kalau mau pakai apa selain string gitu, ya kita perlu ngelakuin ini dulu. Kita perlu import kelasnya dan juga uh, casting. Ini juga berlaku sebenarnya buat misalkan kalau kita pakai list gitu kan ya. Kalau buat apa datanya misalkan ada banyak, itu juga bakal harus di casting dulu. Walaupun nggak perlu import deh kalau nggak salah. Hmm. Sini udah masuk contoh lagi. Kalau di sini contohnya kan produk ini simple aja ya. Dia ada integer, ada ID yang integer, string name, double price. Ini kalau bisa dilihat, ini kan, eh, oh iya, kan, oh enggak deh. Jadi ini kan produk model ya. Kalau ini akhirnya kita bakal, ya kita pakai model sebenarnya, model kan memang cuma Java class biasa ya. Jadi di sini MVC ini bagian modelnya, kita tinggal bikin kelas biasa aja. Ini benar-benar memang Java class biasa, kita udah nggak bikin, ini biar gampang bikin package namanya models, terus kita create new Java class. Nanti ya ini buat contoh aja ya cuma ada apa constructor juga setter getter biasa. Sebenarnya ya kalau ini mungkin masih nanti sih cuma kalau sekarang kan kita cuma sekedar nyimpen datanya secara apa ya istilahnya ini yang nggak tersimpan gitu sebenarnya kan ya cuma contoh simpel aja. Nanti di minggu depan dan selanjutnya kita bakal belajar buat ngakses ke database gitu. Jadi datanya bisa tersimpan secara beneran. Tapi buat sekarang masih belum, jadi tenang aja. Nah, di sini kita mau ngebikin, nah di sini kita lanjutin contohnya buat yang produk itu. Jadi dari product controller ini kan
Kita tadi ada yang bagian view menu itu kan ya, yang bagian cuma view produk. Di sini karena kita mau istilahnya mau kayak nge-get all data from database gitu. Tapi di sini karena buat contoh simple aja, kita cuman ngeset atribut langsung gini aja. Jadi masih di hardcode aja gitu. Ini cuma buat contoh aja soalnya. Jadi di sini title daftar produk. Ini mungkin kalau dilihat kan dari view produknya. Nanti deh, mungkin ini dulu aja nggak apa-apa. Jadi kita ngeset atribut title ini ya buat judul di halaman di page-nya. Terus di sini kita bikin array list yang isinya itu produk. Ini ya karena get all database kan kalau di database kan biasanya banyak gitu kan ya datanya. Di sini contohnya kita masukin dua data, nasi goreng, nasi maut, ya data-datanya. Terus kita setnya langsung aja kan kita kasih buat ke nama list ini kita kasih objek yaitu array list isinya produk ini. Nah, nanti di dalam JSP-nya, di view-nya, hmm, ya di JSP-nya, di view-nya kita yang pertama ini karena kita pakai objek di dalam apa atributnya di dalam data yang dipasing, makanya kita perlu pertama ya ini harus ingat buat import kelas-kelas yang dipakai gitu kan ya. Ya, import kayak gini kan ya sama. Tapi di sini karena kita pakai array list juga, kita perlu diimport juga berarti. Dan pemisahnya ini tinggal pakai koma aja. Jadi kita import array list sama produk, kelas produk yang udah kita bikin. Ini bagian ininya HTML biasa. Di sini bedanya kita nampilin title yang atribut yang udah kita set di servletnya. Ini juga nampilin title-nya. Nah, di sini di bagian bagian nampilin produknya, mungkin sebenarnya kalau saya sendiri ya kurang suka sih sintaksis semua ya emang begini. Jadi kita tinggal ini kan kita pakai tag yang scriptlet itu kan emang di JSP itu isinya untuk ngejalanin code Java ya. Jadi di sini kita tinggal ngelakuin yang tadi, yang kedua, kita perlu casting datanya terlebih dahulu kan. Kita nge-get atribut dari yang namanya list, kita get variable list ini yang udah di set. Karena dia itu objek, bukan string doang, kita perlu casting dulu ya pakai ini sesuai tipe datanya kan ya. Karena dia itu array list yang isinya produk, makanya ini juga sama kayak gini array list produk. Kita simpen di variable prod ini. Nah, terus di sini kita ngelakuin for loop karena data yang kita mau tampilin itu bentuknya list kan ya. Ini kalau dilihat kan for loop ini di dalam table. Jadi kita bakal nambahin table hmm, kita nambahin baris table yang baru di sini. Caranya gimana? Ya kita tinggal panggil for loop di sini kan produk P titik 2 prod. Berarti dia bakal ngelooping semua prod ini disimpan di variabel P. Terus ini kan kur awal. Terus ini eh, kita habis kur awal ini kita bisa balik lagi. Jadi kita tutup scriptletnya. Kita bisa balik lagi make
ya HTML gitulah. Jadi sini kita bikin kalau pakai jadi kita bakal nampilin gitu lah TR ini sesuai jumlah produknya kan ya. Nah, di dalam produknya di dalam HTML-nya kita bisa buka lagi tag scriptlet ini. Ini kan scriptlet yang langsung nampilin isinya, isi dari variabelnya. Ini cuma buat penomoran. Terus ini kita bisa pakai get name. Ini kan karena P tadi udah kita casting, makanya kita bisa ngelakuin for loop dan juga di dalam for loop-nya kita juga bisa tinggal ngakses metode getternya kan seperti Java biasa gitu loh. Cuma bedanya ini nilainya bakal ditampilin di HTML-nya. Nah, terus setelah HTML yang mau kita looping itu selesai, kita tutup for loop-nya, jangan lupa kita buka tag-nya cuma isi crawal gini aja, terus udah. Ya, ya begitulah kalau mau pakai for loop di dalam JSP. Hmm. Nah, kalau mungkin sebenarnya yang agak ngebingungin, kalau aku sendiri sih pas baru belajar ya emang sintaksnya jadi agak aneh kan ya di HTML-nya. Jadi ini sebenarnya code Java kita mau nge-for loop, tapi sebenarnya yang kita for loop tuh kayak HTML-nya gitu lah yang mau ditampilin berkali-kali gitu kan. Ini kita coba aja buka page-nya. Kan tadi di setnya di produk ya agak aneh. Nah, di sini bisa terlihat kan ini daftar produk ya sesuai title-nya udah di set. Ini tabel yang tadi. Kalau dilihat kan ada nomor, nama, harga, dan di sini nampilin per barisnya sesuai dengan yang udah kita set di servletnya gitu kan ya. Nanti kalau misalkan udah pakai database ya bakal nampilin sesuai yang ada di database. Mungkin ini sih kalau agak penasaran kan, dia kayak bagian yang tadi di dalam for loop-nya, dia ya beneran cuma kayak kita ngelakuin for loop buat ngeprint bagian HTML itu yang di dalam for loop-nya gitu kan. Nah, kemudian ini kan contoh kalau misalkan kita mau ngeakses data yang selain string itu yang berbentuk objek biasa. Nah, ini selanjutnya juga ada namanya itu action tag yang kayaknya di awal ya sempat disinggung juga action tag. Di sini kita bisa pakai namanya JSP useBin ini. Ini gunanya itu buat mengakses data yang cuma single object itu. Dan dia bakal otomatis sudah ngelakuin narrowing castingnya secara otomatis. Kalau sebelumnya kan kita pakai datanya tuh ya berbentuk array gitu kan ya, bukan single object doang. Makanya dia harus pakai cara yang biasanya gitu. Tapi kalau ini kita mau coba, kalau misalkan dia cuma satu objek aja, kita bisa pakai action tag namanya useBin ini. Ini dicontohinnya di dalam servlet, di dalam produk servlet itu yang di bawah, ini yang di bagian kalau kita mau ngedit gitu kan. Terus sebelumnya dicontohinnya, nah ditulisnya itu get one data from database, ya ini kita contoh simpelnya aja. Kita mau ngambil, eh, bukan ngambil, kita mau nampilin misalkan ini produk yang
product pay ini, terus kita set atributnya ke ini kan ya, namanya product. Nah, kemudian kita nampilin view-nya form product ini. Ini kita lihat aja form product-nya. Nah, di sini kalau bisa dilihat, ini iya, ini dia. Jadi kalau kita pakai action tag JSP ini, useBin, itu tinggal nge-setting ini, ada ID-nya, terus scope, ada type juga. Jadi kalau untuk JSP ini kita tinggal ngasih ini atributnya itu ada ID, ID ini sesuai sama nama nama variabelnya gitu yang udah kita set. Kalau di servernya kan kita ngeset ini produk ya namanya. Jadi di sini kita ID-nya ya namanya produk gitu sesuai. Nanti ini juga yang bakal dipakai untuk ngeakses datanya di berikutnya ada. Terus scope-nya ini ya scope-nya ini ya kita nyimpen variabelnya di mana. Kalau di sini kan dalam kasus ini kita makanya request ya. Makanya scope-nya request. Tapi ini kalau nggak salah bisa juga misalkan kita nyimpen variabelnya di session, kita sebenarnya aku nggak terlalu ingat sih. Cuma kalau nggak salah emang ada gitu. Kalau scope-nya session juga bisa kita pakai Gisbin ini. Cuman kalau mau pakai coba dicek dulu sih. Dan type ini terakhir ini adalah kelas yang dipakai. Jadi Gisbin ini ya bakal otomatis ngecasting sesuai kelas yang kita kasih di sini. Kalau dilihat juga kan kita nggak perlu, jadinya nggak perlu import kelas ini kan ya. Nggak kayak sebelumnya kita harus manual import dan juga casting. Nah, penggunaannya kalau pakai JSBin ini sebenarnya eh, bisa sih secara manual juga. Tapi ini ada lagi namanya JSP action tag-nya ini get property namanya. Kalau di get property ini kita tinggal ngasih nama variabelnya, produk. Ini sesuai sama ID yang di USB-nya. Kalau kita mau mengakses produk ya, eh, ya kalau ID-nya produk ya, name di sini kita kasih sesuai sama ID-nya. Terus propertinya ini ya eh, data yang mau di di dalam objek ya ininya apa atributnya, atribut name. Kalau dilihat ini kan dikasih ke inputnya di dalam value-nya. Berarti sama aja kita ini kan kalau get property ini bakal ngebalikin value dari atribut yang diambil itu kan ya. Jadi kayak misalkan anggap aja kalau ini dijalanin dia bakal ngubah ini jadi namanya. Tadi apa sih? Ya pokoknya namanya gitu loh. Jadi sebenarnya sama aja kita cuma nge-setting value ke dalam input tag, input HTML ini. Yang sini juga sama. Cuma bedanya nge-akses atribut price aja. Ini coba kita jalanin. eh, ini actionnya edit. Berarti kita tambahin di parameternya slash tanda tanya action edit. Ini kan kalau bisa dilihat nama ini sama dengan di input boxnya udah otomatis value-nya sesuai sama yang kita set kan ya. Nasi goreng terus price-nya 15.000. Oke. Tapi mungkin hati-hati juga kalau pakai tag, action tag ini. Soalnya sebenarnya gimana ya, kayak
jadi harus lebih teliti aja gitu. Karena ini kan kalau dalam HTML kan ini atributnya dia pakai ini ya, sama dengan terus kutip dua. Nah, terus kita masukin di dalamnya tag lagi, tapi dia atributnya juga pakai kutip dua. Jadi ya hati-hati aja gitu kalau misalkan di code editor kalian ada yang apa otomatis buka tutup apa quotation gitu lah. Kadang suka jadi ngaco gitu kan ya. Cuman ya seharusnya nggak ada masalah sih karena secara JSP seharusnya bener kan. Karena yang dijalanin duluan ini baru HTML-nya gitu yang ditampilin. eh ya, mungkin untuk materi yang di malam ini apakah ada pertanyaan? Kalau dari teman-teman nggak ada pertanyaan, gitu. Kayak gini. Gimana teman-teman semua yang hadir? Apakah sudah jelas? Jelas Kak. Jelas Kak. Ya. Kalau kalian udah ini belum nyoba praktekin ya contoh-contoh servlet ini untuk Java Web? Ada yang udah coba? Saya belum sih Mas. Belum Hmm, Kak. Belum pasti. ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma ya bisa mungkin ya nanti dicoba-coba dulu kan takutnya kalau kalau apa ya kalau kayak gini tuh lebih enak sebenarnya lebih enak dipraktekin sendiri gitu kan ngikutin contoh yang ada biar kurang lebih paham gitu kan ya. Nah, kalau memang nggak ada pertanyaan ya nggak apa-apa. Untuk materinya sih untuk pertemuan ini sudah cukup. Tapi untuk berikutnya ini kita ada waktu buat ini sih konsultasi tugas besar ya. Mungkin dari teman-teman semua apakah ada apa ya yang mau ditanyakan atau ya yang mau ditanyakan tentang tugas besarnya? Saya ingin bertanya mungkin Kak tentang tugas besar. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faria Ahmad Syahbudin. Saya merupakan mahasiswa yang pindahan yang dari STIMIK itu, dan Oh, iya. ya, dan saat ini juga sedang mengejar praktikum mata kuliah yang sedang berlangsung. Nah, mungkin untuk tugas besar ini eh, bisa dijelaskan sedikit ya Kak mengenai apa yang harus saya dan ya kelompok saya sudah buat, tapi untuk kelompok ini saya sudah buat sih gitu, dan eh, eh, jikalau saya mengalami kesulitan bisa berkonsultasinya kepada siapa mungkin seperti itu. Terima kasih. Hmm, oke. Mungkin sebentar ya. Wow. Wow. Oke. Jadi kan untuk tugas besarnya mungkin aku buka ininya dulu nih di LMS-nya.
Oke, mungkin ini ya. Kalau suaraku udah ada kan. Untuk tadi Mau Fadli ya. Jadi untuk tubesnya mungkin lebih ininya ada di LMS kan ya. Udah ada ini untuk proposal ide tubes. Sorry, ada kan ya suara? Ada mas. Oke. Jadi untuk tubesnya sendiri sebenarnya lebih ke ini sih, kita tinggal ngeimplementasiin. Jadi kita misalnya ngebikin suatu website. Ya ini websitenya bisa bebas idenya kalian mau seperti apa. Tapi yang penting harus ada sesuai dengan ketentuan yang udah diberikan ini. Jadi yang pertama di sini kan ada laporannya berisi judul aplikasi, list fitur, plus diagram yang lengkap dengan atribut, metode, akses, modifier, dan relasi antar kelas. Terus ada setiap orang bertanggung jawab minimal terhadap satu fitur, minimal kelas yang dibuat tidak dibatasi, tapi harus mengcover semua fitur yang akan dibuat. Harus ada inheritance, minimal ada salah satu dari abstract class atau interface. Di sini diminta untuk backend-nya itu pakai Java, boleh pakai framework, jadi nggak harus nggak pakai yang sebenarnya nggak harus pakai yang kita pelajarin gitu kan, yang Java Web itu. Cuman ya minusnya kalian harus belajar lagi tentang frameworknya. Dan untuk front end-nya itu bebas. Jadi yang kalian akan kerjain di Tubes itu sebenarnya dari pertama ya tentu aja dari kalian bikin gitu idenya mau bikin project apa gitu. Nanti dari project itu ya kalian harus nentuin dulu fitur-fiturnya mau apa. Fitur-fitur di sini ya anggaplah kayak misalkan apa ya, contoh klasiknya misalkan ya website perpustakaan gitu kan. Kalian mau fiturnya bisa nampilin buku, bisa login, logout, terus bisa ya baca buku gitu kan, nampilin satu buku aja ya. Pokoknya fitur-fiturnya gitu kan dalam website yang mau kalian bikin itu apa saja. Nah, kalau udah ada idenya gitu kan, eh, pas mau ngeimplementasiin ya kalian harus bikin dulu kelas diagramnya. Kelas diagram ini ya tentu aja kelas-kelas yang diperlukan untuk implementasi fitur-fitur yang eh, kalian pinginkan. Jadi harusnya kalian ada ini kan, ada kelas diagram dari ini. Ya ini balik lagi sih ke lebih apa ya, sebenarnya kan kalau bikin kelas itu ya kayak bebas gitu kan, cuma minimal ya sesuai dengan tujuan dari fitur itu mau ngapain. Kayak misalkan mau nampilin
buku-buku gitu kan. Berarti ya kalian harus punya kelas buku gitu misalkan. Nah, buku itu isinya apa ya kalian yang nentuin kan ya untuk memenuhi fitur-fiturnya apa aja. Kalau di sini sih nggak ada minimal kelasnya, jadi jumlah kelasnya terserah. Tapi ya harus sesuai dengan fitur-fitur yang mau kalian bikin gitu kan ya. Mungkin di sini juga ketentuannya satu lagi ya harus ada inheritance. Jadi inheritance ini ya harus ada inheritance dan minimal salah satu dari abstract class atau interface. Ya, mungkin gimana? Apa masih bingung atau apa yang mau ditanyain? Sebenarnya aku Oh, berarti untuk judulnya sendiri itu tidak ditentukan oleh dosen mungkin ya, atau saya sendiri mencari gitu. sebentar. Mungkin kalau ini nanti aku pastiin dulu sih. Soalnya kalau di sininya nggak ada sih kayak judulnya dari mana kan ya. Cuman mungkin nanti ya aku tanyain dulu. Kalau misalkan nanti ada listnya mungkin ya tinggal ngikutin aja. Atau kalau emang bebas ya berarti bisa milih apa aja gitu kan. Nanti kalau misalkan ada eh, apa istilahnya kalau masih bingung, oh ini udah dijawab deh untuk judulnya emang bebas jadi dari kalian gitu yang milih bisa boleh apa aja. Oh iya Kak, baik. Mungkin cukup cukup untuk saya untuk saat ini lah. Ya, nanti kalau misalkan mau apa mau ada yang dikonsultasiin lagi ya boleh langsung PC kalau sama aku juga boleh atau kalau mau lebih enak sama dosen langsung juga harusnya boleh sih nggak apa-apa. Yang penting kalau sama dosen ya itu ngechatnya di jam kerja sebisa mungkin. Atau kalau mau nanya di grup juga boleh sih. Ya pokoknya kalau mau tanya ya langsung tanyain aja dari mana aja boleh. Baik, baik. Ya, mungkin apa ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lain juga nggak apa-apa. Untuk back-end teknologinya harus Java, tapi boleh pakai framework apa ya boleh pakai framework apa aja. Tapi ya sebisa mungkin kalian pakai yang apa sih yang memang udah umum digunakan dan juga lebih gampang gitu loh buat kalian implementasikan. Kadang ada framework yang mudah dipakai, terus kadang juga ada framework yang ya kurang enak gitu lah ya. Jadi intinya cari aja yang enak buat kalian tuh gimana. Kalau misalkan kalian mau pakai Java Web ya terserah juga sih. Yang penting Java aja. Terus untuk front end bebas. Jadi kalau mau pakai website kayak yang dipelajarin gitu HTML, CSS ya boleh. Desktop jadi Java aplikasi Java biasa atau mobile juga boleh. Ya, mungkin untuk tugasnya seperti itu. Kalau misalkan
belum ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan saja ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan ya boleh langsung lewat Telegram aja. Untuk pertemuan di malam hari ini kita cukupkan. Terima kasih teman-teman yang sudah bisa hadir dan juga yang menonton rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama.